Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Mam Harni. Jangan lupa klik subscribe-nya ya. Oke, masih banyak yang salah tafsir. Apa itu pembelajaran daring? Mari kita ulas hal-hal seputar metode pembelajaran selama pandemi COVID-19. Check it out. Apakah sama pembelajaran daring dengan pembelajaran online? Ternyata ini pemahaman yang salah. Agar persepsi kita sama, ayo kita dengar penjelasan berikut. Jadi ceritanya kayak gini Pak Guru Dina Wayu. Ketika ada pandemi yang dilakukan Guru Dina itu menggunakan RPP yang tatap muka. Gitu. Jadi RPP yang tatap muka diserahkan ke orang tua, silakan Bapak Ibu ikutin apa yang ada di sini, nonton video ini dan lain sebagainya kayak gitu. Ternyata ketika dilakukan itu Bapak Ibu semuanya ternyata tidak efektif. Banyak anak-anak yang memilih main karena orang tuanya juga bekerjanya berbeda-beda. Ada yang kerjanya pagi, ada yang kerjanya siang dan lain sebagainya. Untuk mendampingi anak susah dengan cara kayak gitu. Nah, dari situ ternyata nggak efektif sekali apa yang Guru Dina lakukan. Gitu, Guru Dina lakukan nggak efektif sekali. Gitu. Akhirnya Guru Dina refleksi, gimana ya caranya agar bikin pembelajaran RPP di pandemi ini yang bisa efektif, yang bermakna gitu. Akhirnya yang dilakukan Guru Dina adalah mengajak ngobrol Bapak Ibu, mengajak ngobrol orang tua dan murid. Di sana ada sarana prasarana apa aja sih? Pak ibunya berangkatnya kapan aja sih? Kerjanya kapan sih? Gitu. Apa sih aktivitas permainan yang dimiliki anak-anak gitu? Diajak ngobrol orang tua dan muridnya. Data-data itulah yang Guru Dina gunakan untuk merancang RPP. Gitu. Jadi akhirnya habis itu Guru Dina merancang RPP-nya nggak langsung. Yang dilakukan adalah memahami murid dan orang tua terlebih dahulu. Nggak langsung. Dan habis itu dia baru bikin PR-nya bagi kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, gimana caranya agar membuat pembelajaran seperti Guru Dina atau Guru Nunu yang nanti akan saya sampaikan. Nah, ini yang kami lihat di sekolah lawan corona banyak miskonsepsi pembelajaran jarak jauh. Banyak teman-teman guru yang menganggap bahwa pembelajaran jarak jauh itu pembelajaran biasa. Itu beda Bapak Ibu, fasilitasnya beda. Ya, sekali lagi fasilitasnya beda. Setiap anak ada yang punya HP, ada yang kesulitan sinyal, itu. Jadi kita nggak bisa menyamakan cara kita mengajar murid. Itu satu. Tapi yang terjadi di lapangan itu masih banyak dari kita semuanya yang melakukan pembelajaran jarak jauh mengibaratkan seperti pembelajaran biasa. Itu yang kita lihat. Nah, kemudian miskonsepsi yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang bisa langsung diikuti murid. Jadi tanpa perlu ngobrol, tanpa perlu melibatin orang tua, yang penting langsung ajar, yang penting langsung tancap gas, yang penting langsung kerjain LKS. Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi pembelajaran jarak jauh itu beda. Perlu adanya sesuatu yang kita cari tahu dulu di awal. Itu. Ya. Kemudian kita sering mengibaratkan pembelajaran jarak jauh itu pembelajaran daring atau online. Kan jadi banyak alasan yang saya dengar ketika saya menemui teman-teman guru di sekolah lawan corona. Sinyalnya susah Pak, jaringannya susah Pak, ininya susah gitu. Ya karena ini miskonsepsi yang terjadi bahwa pembelajaran jarak jauh kita artikan dengan pembelajaran online. Padahal pembelajaran jarak jauh itu bisa juga bukan online. Gitu. Kita misalnya sebagai guru, ada guru Iwan nih di Bandung, dia mengunjungi muridnya. Itu pembelajaran jarak jauh yang nggak bisa diadakan di satu tempat yaitu kelas. Itu Bapak Ibu. Nah kemudian miskonsepsi berikutnya, pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran yang dikendalikan penuh oleh guru. Nah ini miskonsepsinya. Jadi apapun semuanya kendalinya dari guru. Padahal peran orang tua melibatkan murid ini di sini sangat penting sekali di pembelajaran jarak jauh. Nanti kita akan bahas. Ya. Kemudian berikutnya pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran tanpa melibatkan orang tua. Padahal peran orang tua itu di sini penting banget. Gitu. Kayak Guru Dina tadi, Guru Dina itu kalau nggak ngelibatin orang tua dia nggak akan bisa membuat pembelajaran yang bermakna. Kemudian terakhir, nah ini yang mungkin kayak tadi yang saya lihat di asesmen yang kedua, pembelajaran jarak jauh adalah memberikan tugas. Setelah materi disampaikan, yang penting ngasih tugas. Setelah materi disampaikan, yang penting ada tugas. Itu yang kami lihat di lapangan. Itu yang miskonsepsi yang ada dari yang kami bikin.
merancang pembelajaran, yaitu profil murid Bapak Ibu. Gitu. Jadi Oke, setelah kita dengar penjelasan dari pakarnya, sudah mulai terbayang pembelajaran daring itu seperti apa. Ternyata awalnya kita harus tahu dulu profil dari orang tua peserta didik kita. Nah, mungkin pada 6 bulan yang pada semester lalu kita masih bisa membayangkan nilai anak karena kita sudah masuk di pertengahan. Sedangkan saat ini pada awal semester baru kita belum punya gambaran sama sekali bagaimana kemampuan dari peserta didik yang kita hadapi. Untuk itu, saya sebelum memberikan tugas kepada peserta didik, saya memberikan biodata dulu agar semua orang tua mengisi biodata tersebut. Selain itu, saya juga meminta akte dan kartu keluarga. Jadi di biodata itu saya masukkan berapa penghasilan orang tua. Nah, dilanjutkan dengan kakak. Untuk apa kakak? Kakak ini saya bisa melihat bagaimana background dari orang tua peserta didik tersebut. Karena tidak semua peserta didik kita memiliki orang tua yang lengkap. Kebanyakan dari mereka adalah single parent yang bekerja sebagai buruh. Setelah itu, apakah saya sudah bisa memberikan atau menentukan metode yang akan saya berikan kepada peserta didik? Ternyata belum. Saya memikirkan lagi, yaitu untuk meminta atau berkenalan lebih akrab kepada orang tua. Ya, di sini saya meminta saran beliau dan bagaimana tanggapan beliau terhadap pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Setelah ini barulah saya bisa menentukan bagaimana cara saya menyampaikan pembelajaran selama pandemi ini. Alhamdulillah dari biodata yang terkumpul dan juga grup WA yang dibuat, sudah 100% orang peserta didik memiliki HP Android. Sehingga saya bisa mengambil tindakan, mungkin pembelajaran akan saya kirimkan melalui grup WA. Namun pasti ada kendala, yaitu di ekonomi untuk pembelian paket internet. Nah, jadi di sini saya memberikan tugas itu tidak setiap hari dan anak juga tidak harus setor tugas setiap hari. Saya memberikan memakai sistem 2x1. Jadi, 1 kali saya memberi tugas, 2 hari peserta didik mempunyai waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, bagi peserta didik yang tidak memiliki paket internet pada saat itu, saya tetap menerima tugas tersebut walaupun dikumpulkan tidak pada waktunya. Nah, selain itu tugas seperti apa yang saya kirimkan kepada peserta didik? Tentunya tugas ini yang tidak membuat peserta didik bingung. Tentunya saya juga harus memberikan penjelasan lebih kepada peserta didik. Saya memilih media video. Di video ini tentunya saya juga harus berpikir ekstra bagaimana agar pembelajaran ini atau materi yang ingin saya sampaikan itu memang benar-benar tersampaikan dengan baik atau dapat diterima baik oleh peserta didik. Tentunya saya harus memakai berbagai hal, foto atau media atau bahkan lagu yang membuat peserta didik itu tertarik untuk melihat video pembelajaran dari saya. Dan tentunya saya juga memakai metode atau model-model pembelajaran yang bagaimana saya mengaitkan antara materi dengan kondisi nyata peserta didik. Dimana seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan bahwa sekarang ini yang dituntut itu adalah kreativitas guru dan bagaimana guru tersebut berpikir agar pembelajaran atau materi ini dihadapkan dan dikemas supaya peserta didik mampu menghadapi situasi saat pandemi COVID-19.
Nah, jadi di sini saya tidak memerlukan buku, saya tidak memerlukan LKS atau apapun yang bersifat orang tua, membebankan orang tua. Nah, di sini titik beratnya itu kepada saya sendiri sebagai guru, bagaimana saya memberikan atau menyampaikan materi itu secara menyeluruh agar peserta didik itu paham dan tidak bingung atau mengambang dari video yang saya berikan. Tentunya ini juga memerlukan pemikiran yang ekstra, di mana yang biasanya kita hanya mengajar dari apa yang kita lihat di buku, tetapi ini tentunya saya juga harus mengambil berbagai sumber, baik itu dari YouTube, baik itu dari sumber lagu dan buku-buku lainnya, supaya materi ini tersampaikan. Contohnya seperti ini, saya sekarang mengajar di kelas 6. Tentunya tema 1 itu selamatkan makhluk hidup, dengan subtemanya itu tumbuhan sahabatku. Tentunya saya tidak bisa langsung masuk ke tumbuhan, tetapi saya harus menayangkan dulu sebuah gambar di mana di sana ada tumbuhan, ada hewan, dan ada manusia. Berarti peserta didik harus tahu dulu bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan itu tergolong dalam makhluk hidup. Setelah mereka tahu, barulah saya menjelaskan apa tujuan dari pembelajaran yang akan saya sampaikan. Nah, setelah mempelajari tumbuhan, tentunya tidak hanya tentang tumbuhan, tetapi bagaimana perkembangbiakan tumbuhan tersebut. Mungkin saya akan menjelaskan tumbuhan bagaimana perkembangbiakan generatif, vegetatif, dan bagaimana cara kita melestarikan tumbuhan tersebut. Nah, tugasnya apa? Nah, tugasnya tidak harus saya meminta anak tersebut menjawab pertanyaan atau sebagainya. Bisa saya minta anak itu, silahkan kamu lestarikan tumbuhan apa yang ada di sekitar rumah kamu. Kalau memang ada peserta didik kita yang berbakat dan memiliki bakat terpendam, tentunya dengan melestarikan tumbuhan bisa menghasilkan uang dengan cara sekarang ini seperti tumbuhan aglonema itu sangat menjadi favorit bagi ibu-ibu ataupun kalangan remaja dengan harga yang tinggi, harga yang melangit. Nah, kalau peserta didik bisa melakukan hal tersebut, tentunya akan menambah pundi-pundi penghasilan orang tuanya. Oh, ada yang berpendapat, kalau begitu sulit dong kita sebagai guru melakukan pembelajaran daring. Tidak ada yang sulit selagi kita mau. Itu sih sebenarnya yang selalu saya pegang. Kalau memang kita bisa, kenapa tidak? Kalau memang kita mampu, kenapa tidak berusaha? Nah, jadi pembelajaran tetap berjalan, orang tua tidak merasa disusahkan, bahkan mungkin mereka malah senang karena anak-anak mereka mampu membantu mereka, baik itu di segi perekonomian ataupun hal lainnya. Apalagi di saat pandemi ini banyak memang ekonomi semua kalangan sangat merosot. Jadi ayo kita guru tingkatkan kreativitas dan kita bangun bahu-membahu untuk melakukan pembelajaran daring. Ada yang tidak mengerti, tanya. Ada yang lebih mengerti, silahkan menjelaskan. Karena saya percaya janji Allah itu pasti. Barang siapa yang suka memudahkan urusan orang lain, maka urusannya juga akan dimudahkan. Begitupun sebaliknya. Itu saja yang saya sampaikan untuk penjelasan tentang moda daring ini. Bagi yang masih ingin tanya jawab atau sekedar berbagi informasi, silahkan kunjungi Facebook saya, Instagram saya, atau media sosial lainnya. Jika saya ada kesempatan, saya akan gabung bersama diskusi tersebut. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.